Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, saya Kesha Sitara, peserta Lasar CPNS 2026. Pada Learning Journal Agenda 4 ini, saya mengajak kita melihat sebuah perjalanan perubahan. Bagaimana nilai dasar ASN tidak hanya dipahami dalam pembelajaran, tetapi diwujudkan melalui habituasi dan aktualisasi. Agenda 4 ini memberikan arah pembelajaran melalui 5 langkah yang saling berkaitan. Perjalanan tersebut dimulai dengan menerapkan nilai dasar ASN, kemudian membentuk kebiasaan kerja yang positif. Kebiasaan itu selanjutnya digunakan untuk membantu menyelesaikan isu nyata di unit kerja, memberikan kontribusi bagi organisasi, serta membentuk ASN yang profesional dan berintegritas. Artinya, kita tidak langsung dituntut menghasilkan perubahan yang besar. Perubahan dimulai dari cara berpikir dan tindakan sederhana yang dilakukan secara konsisten. Ketika tindakan tersebut terus dijaga, kontribusi yang diberikan juga akan semakin nyata. Habituasi dapat dipahami sebagai proses membiasakan nilai dasar ASN dalam pelaksanaan tugas sehari-hari. Prosesnya dimulai dari pemahaman terhadap nilai, kemudian diwujudkan melalui tindakan yang konsisten. Tindakan yang dilakukan berulang akan menjadi kebiasaan, membentuk karakter, dan akhirnya tercermin dalam kinerja. Contohnya, nilai akuntabel tidak cukup hanya dipahami sebagai teori, nilai tersebut harus terlihat melalui ketelitian dalam mengelola data, menyelesaikan pekerjaan tepat waktu, dan bertanggung jawab terhadap hasil pekerjaan. Jadi, habituasi menjadi nilai berakhlak benar-benar hidup dalam perilaku kerja. Jika habituasi berfokus pada pembentukan kebiasaan, aktualisasi berfokus pada penerapan nilai untuk menghasilkan perubahan nyata. Aktualisasi dimulai dari adanya permasalahan di unit kerja. Permasalahan tersebut kemudian ditindaklanjuti melalui gagasan dan kebiasaan yang dapat dilaksanakan serta diukur hasilnya. Dengan demikian, aktualisasi bukan sekedar membuat sebuah produk atau menyelesaikan tugas pelatihan. Produk yang dihasilkan harus benar-benar menjawab kebutuhan dan memberikan manfaat. Inilah makna perjalanan dari ide menjadi aksi kemudian menghasilkan dampak. Aktualisasi dan habituasi merupakan dua proses yang saling melengkapi. Aktualisasi berperan memulai perubahan dengan mengubah gagasan menjadi aksi. Sementara itu, habituasi memastikan agar aksi tersebut tidak hanya dilakukan sekali, tetapi terus diterapkan hingga menjadi kebiasaan kerja. Sebuah inovasi mungkin dapat memberikan hasil dalam waktu singkat, namun tanpa habituasi, inovasi tersebut berisiko berhenti setelah kegiatan selesai. Karena itu, perubahan yang baik bukan hanya berhasil dilaksanakan, tetapi juga mampu dipertahankan secara berkelanjutan. Perancangan aktualisasi dimulai dengan mengidentifikasi berbagai isu yang terdapat di unit kerja. Karena tidak semua isu dapat diselesaikan secara bersamaan, diperlukan analisis prioritas untuk menentukan isu utama atau core issue. Setelah itu, dilakukan analisis akar masalah agar solusi yang dirancang tidak hanya mengatasi gejalanya, tetapi menyentuh penyebab utama. Berdasarkan akar masalah tersebut, disusun gagasan kreatif yang realistis untuk dilaksanakan. Pelaksananya harus memiliki tahapan, target, dan hasil yang jelas, kemudian dipantau melalui monitoring dan evaluasi. Seluruh proses tersebut dijaga oleh 4 prinsip, yaitu relevan, realistis, terukur, dan terbukti. Dengan demikian, kegiatan aktualisasi dapat menghasilkan solusi yang sesuai kebutuhan dan manfaatnya dapat dipertanggungjawabkan. Rancangan aktualisasi tidak disusun berdasarkan sudut pandang peserta saja. Di dalamnya terdapat proses bimbingan dan kolaborasi bersama coach dan mentor. Coach membantu menajamkan hubungan antara isu, gagasan, tahapan kegiatan, dan hasil yang ingin dicapai. Sementara itu, mentor memastikan bahwa rancangan tersebut sesuai dengan kondisi serta kebutuhan organisasi. Melalui konsultasi dan diskusi, peserta memperoleh masukan untuk melihat bagian yang belum tepat atau masih perlu disempurnakan. Jadi, masukan bukan berarti rancangan kita gagal, tetapi menjadi bagian penting untuk menghasilkan rancangan yang lebih matang dan siap dilaksanakan. Tahapan berikutnya adalah evaluasi akademik melalui seminar rancangan aktualisasi. Seminar ini bukan sekadar kegiatan mempresentasikan isi rancangan, melalui presentasi dan tanya jawab, pemahaman peserta serta hubungan antara isu, gagasan, dan tahapan kegiatan akan diuji. Masukan dari coach, mentor, dan penguji membantu mengidentifikasi risiko maupun kekurangan yang mungkin belum terlihat saat proses penyusunan. Selanjutnya, penilaian dilakukan untuk memastikan bahwa rancangan tersebut relevan, layak, inovatif, dan bermanfaat. Hasil evaluasi menjadi dasar untuk menyempurnakan rancangan sebelum diterapkan di unit kerja. Setelah mempelajari seluruh rangkaian agenda 4, saya memahami bahwa proses pembelajaran tidak berhenti pada penambahan pengetahuan. Pembelajaran seharusnya mampu mengubah cara berpikir, cara bekerja, dan cara
berkolaborasi. Nilai berakhlak memberikan dasar dalam bertindak, sedangkan kolaborasi membantu menghasilkan pekerjaan yang lebih baik dan sesuai kebutuhan organisasi. Dari proses ini, saya juga menyadari masih terdapat beberapa hal yang perlu ditingkatkan, yaitu konsistensi, kompetensi, komunikasi, dan inovasi. Refleksi tersebut menjadi bekal untuk memperbaiki pelaksanaan tugas pada masa mendatang. Pada akhirnya, nilai dasar ASN akan bermakna ketika diwujudkan dalam tindakan dan memberikan manfaat. Nilai membentuk kebiasaan, kebiasaan mendorong lahirnya aksi kemudian dievaluasi dan diperbaiki agar mampu menghasilkan dampak yang lebih baik. Melalui pembelajaran Agenda 4 ini, saya berkomitmen untuk terus menerapkan nilai berakhlak, bekerja secara profesional, serta memberikan kontribusi nyata bagi organisasi dan masyarakat. Karena perubahan tidak selalu dimulai dari langkah yang besar, perubahan dapat dimulai dari satu nilai yang diterapkan secara konsisten. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.